778 orang disyahadatkan oleh seorang ustadz ini. Dan dikatakan 80% itu disyahadatkan di dalam gereja. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. 778 itu adalah angka yang fantastis, di mana dikatakan bahwa 80% dari 778 itu disyahadatkan di dalam gereja. Jadi berapakah 80% dari 778? Maka 80% dari 778 itu adalah sekitar 622 atau sekitar 662 lah, atau 625 lah gitu. Itu semua disyahadatkan di dalam gereja oleh ustadz ini. Saya hanya berpikir seperti ini. Bagaimana mungkin orang bisa disyahadatkan di dalam gereja? Mengapa saya berkata seperti itu? Karena begini, orang di dalam datang ke gereja itu kan segala sesuatunya itu sudah dikendalikan atau sudah ada yang mengatur segala sesuatunya. Orang datang ke gereja, duduk, berdoa, lalu kemudian ada yang mimpin pujian di depan, lalu kemudian nanti ada khotbah. Setelah dengar khotbah, lalu kemudian memberikan persembahan, lalu terima doa berkat, pulang. Menjadi pertanyaan saya, di mana ada momennya, atau dalam ibadah di gereja itu pada saat momen seperti apa bisa mereka disyahadatkan? Apalagi dikatakan tadi bahwa ustadz ini dia itu justru berdakwah di gereja. Saya harus beritahu kepada Anda, sesama pendeta saja itu belum tentu bisa diundang di gereja lain. Mengapa? Karena gereja-gereja itu sendiri punya aliran masing-masing. Kalau yang berbeda aliran biasanya itu susah untuk diundang. Gereja lebih cenderung mengundang gembala-gembala atau pendeta yang satu aliran. Lah menjadi pertanyaan saya, kapan waktunya Anda berdakwah di gereja itu kapan? Yang undang siapa dan di gereja mana? Gak mungkin lah. Gak ada lah mungkin gereja yang mau memberikan panggung kepada orang yang akan mensyahadatkan umatnya. 622 itu angka yang fantastis sekali ya. Bagaimana bisa prosesnya? Saya mau beritahu, saya sekarang sedang berada di gereja gitu ya. Bahkan gereja-gereja modern itu sekarang itu sudah dilengkapi dengan CCTV. Kalau sudah dilengkapi CCTV, pasti akan terbaca ada orang yang ini loh sedang mengajarkan yang bukan kekristenan di dalam gereja. Kan jadi seperti itu. Jadi itu momennya itu kita nggak tahu kapan gitu bisa terjadi gitu ya. Bahkan sampai di lahan parkir sendiri pun itu sekarang itu sudah dilengkapi dengan CCTV. Dan ada pelayan-pelayan gereja yang selalu mengawasi, bahkan selalu ada pelayan-pelayan gereja yang selalu memperhatikan umatnya di dalam gereja. Kapan ya bisa hadatin gitu ya? Kapan kira-kira? Tetap menjadi sebuah pertanyaan. Kalau begitu, yang menjadi pertanyaannya adalah, mungkinkah itu terjadi? Dan di manakah itu terjadi? Hanya Anda yang tahu. Tapi yang pasti di gereja itu nggak mungkinlah terjadi. Masa ada gereja yang tidak tahu kalau jemaatnya disyahadatkan di dalam gereja? Salam, Tuhan Yesus memberkati kita.